Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andrian tentunya di obrolan YJJA yang Jepang-Jepang aja. Nah, kita pada kesempatan hari ini kedatangan tamu lagi, Rifki Ramadan sobat kita. Oke, terima kasih udah dipanggil lagi ke sini. Kenapa gua manggil dia lagi? Karena pembahasan yang lalu-lalu ini Masih sangat-sangat luar biasa ya. Masih banyak lagi yang dikulik. Halayak umum ini sangat menantikan obrolan kita lagi gitu loh. Makanya gua nggak manggil dia lagi ya kan. Ya, kita di kesempatan kali ini nggak usah banyak bacot ya kan. Kita membahas tentang gimana sih, masih worth it nggak sih gitu loh. Jepang ini buat teman-teman yang pengen pergi ke sini ya kan. Masih worth it nggak sih Jepang ini? Kita saksikan obrolan kita setelah yang satu ini. Oke brother, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Sudah 7 bulan kita nggak ketemu di studio ini loh. Nggak ketemu lagi di studio ini, kita ngobrol-ngobrol lagi ya kan. Nah, pada kesempatan kali ini gua pengen ngobrol sama lu ini, pengen bahas tentang gimana sih Jepang ini masih worth it nggak sih buat teman-teman yang pengen pergi ke sini ya. Gimana keadaan Jepang sekarang kan secara kurs turun banget ya kan. Makin turun. Nah, apalagi kita ke luar negeri kan yang kita kejarkan selisih nilai tukar uang kan, ya kan? Antara JPY Jepang Yen ke IDR Indonesian Rupiah, ya kan? Itu yang kita kejar. Nah, kalau secara kesulitan masalah problem di kerjaan kan itu masalah masing-masing ya. Nah, ini kan masalah halayak umum loh. Ekonomi. Masalah ekonomi ya kan. Yang kita kejar kan uang gitu. Iya, benar. Nah, ini yang kita bahas. Jadi gimana kalau menurut lu sekarang masalah Jepang Yen menurun anjlok banget Parah ya. dibanding 2020 yang sangat-sangat luar biasa dari itu kan. Mungkin gara-gara corona mungkin bisa. Nah, Waktu itu ya. 100 di 2020 ya 100.000 yen itu kalau ditukar ke rupiah bisa jadi 13, 15 mungkin ya 14-15 mungkin lah. juta. Juta. Jadi kan Jadi. kalau sekarang 100 yen ditukar ke rupiah kena potongan mungkin cuma jadi 10 9 mungkin 9 sekian lah ya. Ya tipis banget lah. Tipis ya. Tipis lah. 10 pas mungkin. Gimana pendapat lu sekarang? Masih worth it nggak sih buat teman-teman? Sekarang masih worth it menurut saya. Masih worth it. Masih worth it banget kalau menurut saya. Karena kan Gimana? ya kalau misal gajian 100.000 yen gitu, misal bersin ya. Bersih itu udah bersih. dipotong, maksudnya Udah, pajak ini makan apa semua. biaya Kalau makan, biaya 10, tempat tinggal. mungkin masih worth it karena kan di Indo kan 10 juta tuh udah ya banyak sih menurut saya. Banyak Kalau, ya? banyak Banyak kalau ya? ini kak saya ngomong apa namanya? Karena saya belum berumah tangga ya mungkin. Mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin masih worth it kalau belum berumah tangga. Tapi kalau berumah tangga ya kita nggak tahu kan. Nggak tahu, iya kebutuhan ini segala Orang macam. kan lain kan. Tanggungan di Tapi rumah. kalau kalian belum punya istri, belum punya anak, ya worth it lah menurut saya. Masih worth it. Banget, worth it banget. Tapi kalau untuk kedepannya misalnya terus turun menurun terus, Nah, gimana? itu kalau turun terus mending belok kiri sih. Ya, ke lain maksudnya. Iya. Ke negara seberang mungkin. Mungkin kalau gua ngeliat di TikTok sekarang itu yang rame Australia ya. Ya Australia. Australia ini mulai pecah sekarang. Asli pecah. Mulai pecah. Kalau dulu kan belum ada yang denger ya. Enggak, Cuma lihat lah. Cuma yang rame kan Taiwan ya kan. Korea, Hong Kong, ya kan, Jepang. itu doang kan. Sekarang Australia makin naik ya. Makin mulai kedengar ya kan. Mungkin gara-gara orang pada pindah ke sana mungkin. Mungkin ya, maybe lah ya. Tapi kalau bahas Australia ada sih, saya story dikit ada sebenarnya. Story dikit ada. Saya pernah diajak ke Australia. Itu lebih gampang Australia. Kita nggak usah belajar. Kita ini cuma butuhkan modal kurang lebih 80 sampai 90 juta. Kita berangkat sana tuh visanya visa turis.
ntar kita di sana jadi ilegal gitu loh, kayak ilegal. Tapi ntar kita bisa diresmikan di sana, bisa resmi gitu. Bisa resmi. Bos Gimana itu? Bosnya yang sana bisa ngeresmin kita. Oh. Nah makanya banyak yang pindah haluan ke sana. Sebentar. Jadi dia itu awalnya visa turis, bisa liburan lah kalau nggak. Visa liburan, holiday lah. Holiday. Terus di sana itu bosnya bisa ngurus ke resmi. Resmi. Kita dapat KTP, dapat ya kita penduduk sana lah. Kayak kita di sini sekarang kan penduduk sana. Gitu sama. Kayak gitu. Penduduk sementara lah ya. Tapi itu nggak menjamin kita lolos, soalnya kan imigrasi Indo kan juga susah kan. Nah, pinter-pinter itu. Yang gue dengar di garis bawah juga sih. Yang gue dengar juga ya kan. Nah, ini kita melenceng sedikit ke pembahasan Australia. Kita melenceng dikit. Nah, ini yang gue dengar itu syaratnya harus S1. Itu bener atau enggak? Nah, kalau setahu saya nggak ada SS-an, maksudnya ya nggak mau lu, yang penting SMA gitu lah. SMA mau SMA sederajat pun bisa. Ya bisa. Kan kita kan tujuan ke sana kan visa turis, visa liburan kan. Kita liburan. Cuman kan prosesnya susah pas di imigrasinya itu biasanya. Kita ditanya-tanya kan di sana tinggal di mana, kerja apa gitu. Nah itu yang biasa orang dipulangkan ya gara-gara pas ditanya kagok. Nggak bisa dipulang. Kalau kalian bisa lolos di imigrasi aja itu udah, kalian bebas di sana. Bebas ya. Dapat kerjaan, dapat bos ya udah bisa diresmikan. Setahu saya. Teman saya di sana soalnya. Oke. Dan udah di sana. Kerja di sana. Kerjanya ya sama pertanian. Tapi gitu. sana lebih ke buah-buahan. Buah-buahan. Nah, iya benar-benar. Buah-buahan ya. Sayuran sih. Yang gue lihat di TikTok. Buah-buahan segala macam. Strawberry, anggur kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya strawberry, anggur sih yang gue lihat di TikTok. Ramai banget. Kalau sayuran. Nah, kita balik lagi ke pembahasan kita yang tentunya di obrolan JJA yang Jepang aja ya kan. Buat teman-teman yang mau pergi ke Jepang masih worth it atau enggak ya bisa kalian lihat sendiri gitu loh. Maksudnya kita nggak nyeritain masih enaknya di sini ya. Kita nyeritain the realnya di sini gitu loh. Pendapatan juga. Ya gitu kalian bisa dengerin cerita kita tapi kalian harus juga masih disclaimer gitu loh, masih harus cari informasi yang lain gitu loh. Minusnya juga ada. Nah, minusnya juga ada gitu loh dari cerita kita gitu loh. Ini yang kita alami doang gitu loh. Dan kalian harus menggali lagi gitu loh yang kita ceritain gitu loh. Siapa tahu masih ada berita yang masih belum kita dengar ya kan. Banyak sih. Mungkin ya kan gitu. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu ya kan. Ya intinya tetap semangat aja lah. Kalau emang kalian tujuan tekad banget pengen pergi ke Jepang ya gimana mungkin kalian tetap semangat lah. Tujuan kalian ke sini ya kan. Apapun keadaan di sini gitu. Kalau kalian pengen menemukan jati diri kalian sendiri, ya kesini aja nggak apa-apa. Kesini aja nggak apa-apa gitu. Dan belajar, cara bergaul sama orang di luar daerah mungkin. Mungkin banyak juga dari daerah mana. Ya mungkin apa ya? Mungkin di Indonesia kan banyak sih wibu-wibu yang demen sama Jepangan itu demen sama Jepang. Beda loh. Orang yang butuh sama yang demen Jepang itu beda. Halayaknya ya. Euforianya beda ya? Pasti beda. Kalau setahu saya nih, kalau yang demen tuh dia bukan ngincer ekonomi, kayak bukan ngincer duitnya sih, kayak dia tuh emang hobinya pengen kesini. Hobinya Jepang juga. Demen sama Jepang. Pengen lihat Jepang gimana mungkin kan. Nah kayak gitu. Realnya Jepang tuh gimana gitu mungkin gitu. Beda kalau orang yang cuma nekat pengen ke Jepang dia tidak diri dia mungkin ya dia karena ekonomi dia di rumah gimana. Kalau sekarang sih mungkin gara-gara diputus cinta sih. Banyak juga sih, banyak orang melarikan diri ke sini melarikan diri karena patah hati di Indonesia ya kan. Melarikan diri ke luar negeri ke Jepang ya kan. Ngilangin pikiran pikiran tapi sama aja kalau kalian kesini. Kalau kalian masih mikirnya cinta orang itu sama aja, nggak ada beda. Nggak ada bedanya ya kan. Ada. Jadi ya itu tadi ya. Jadi masih istilahnya kalau sekarang masih worth it lah ya, masih mending lah.
Ya nggak tahu kedepannya Kedepannya gimana, nggak tahu semoga ya aja kan? lah makin membaik apa gimana. Tapi di channel ini nggak usahain ya gue ceritain maksudnya the real susahnya gimana. Nggak bukan usah. bukan Biar senangnya kalian gimana. sendiri lah yang rasain. Nah, kalau senang itu kan kita sendiri yang bisa nyiptain di sini, iya kan? Bener. Kita sendiri yang bisa nyiptain di sini gitu loh. Kita yang bakal nemuin sendiri, kita yang bakal survive sendiri di sini gitu loh. Tapi kalau susah itu siap nggak siapnya itu tergantung orangnya masing-masing gitu loh. Harus menghadapi itu, ya kan? Harus siap lah. Harus siap gitu loh. Susahnya. Ya seharusnya ngerti sih kalau merantau tuh emang susah gitu. Susah Harusnya dimanapun. Ya. Harusnya ngerti, harus belajar dulu. Ya ngerti lah. Tanpa kalian belajar pun harus ngerti kalau emang merantau kan jauh sama orang tua, Jauh, keluarga apalagi kan. Iya, jauh iya. semua. Cuma temen yang kita andalin kayak susah seneng mungkin. Ya gimana pandai-pandai kita lah. Pandai-pandai kita lah ya. Gimana kita sendiri di sini. Kalau kita baik, otomatis teman kita juga baik sih. Baik gitu ya. Kalau kitanya punya hati jahat kayak ya dengki sama orang ya, orang juga dengki sama kita juga. Ya namanya di perantauan gimana kita Ya. bisa nyesuaiin diri nyesuaiin. kita gitu loh. Benar-benar. Iya kan? Kalau apa ya? Kalau solusinya ya, atau gimana caranya menyikapi keadaan yang sekarang ini, lu masih tetap bisa bertahan di sini itu gimana supaya teman-teman tuh tahu gimana strateginya buat bisa bertahan di sini gitu. Strategi Kenapa maksudnya saya mengatur perekonomian lah yang sekarang anjlok di Indonesia juga anjlok loh, di mana seluruh dunia loh. Anjlok juga sih. Gitu loh. Kenapa saya bisa bertahan sampai 4 tahun mungkin ya? Balik Iya. lagi, bahkan balik lagi ke sini. Gitu. Iya, bahkan balik lagi ke sini Mas Yan gitu. Yang pertama terus terang ya kita nggak menafik ekonomi sih. Ekonomi sih ya. Kita mikir ekonomi Tetap ada selisihnya sih ya. tulisnya bener. Kita kan kayak aduh di sana kerja sama-sama ikut orang kan. Saya di Indo ikut orang, di sini ikut orang. Yang mending di sini kan. Kayak penghasilan ya lumayan, kayak acaranya ya lumayan lah penghasilan di sini kan. Terus saya mikir lagi orang tua sih. Tetap orang tua. Orang tua kan kayak ya belum, kita sebagai anak kan pengen banget lah membagikan orang tua kan. Iya. Nah, ya itulah pokoknya itu doang sih intinya sih kayak membagikan orang tua sama masa depan sih. Udah itu doang. Yang selebihnya ya kita sendiri yang itu sih. Kalau males-malesan ya setiap hari males. Males lah ya. Pasti setiap pagi lah. Ya namanya manusiawi tetap ada sifat malesnya lah ya. Bangun tidur apa kan apa. Males ya. Tetap males lah ya. Kita mikir situ lagi. Kalau aku malas pasti mikirnya oh iya aku punya masa depan. Oh iya aku punya orang tua yang masih belum aku bahagiain gitu sih. Ya mungkin dari situlah aku bisa nge-up diri aku sendiri. Supaya aku Nge-upgrade lah ya. Upgrade. Dari yang ngeluh males-malesan tap jadi dikit-dikit nggak males dikit-dikit. Oh iya aku tuh punya tanggung jawab lah ya gitu. Tanggung jawab lebih tepatnya. Itulah ya. Jadi aku bisa semangat dan bertahan sampai sekarang. Itulah. Bisa survive, menemukan maksudnya jati diri lu gitu loh. Diri lu yang sebenarnya gitu loh. Maksudnya gue juga bisa nggak males-malesan gitu. Gue tuh sebenarnya bisa gitu loh. Bisa karena terpaksa. Tapi kalau kita nurutin males kita ya kita nggak bakal nemuin masa depan kita. Iya. Sih. Bener. Yakin. Kita kalau nggak survive, kita nggak bakal di situ. Ya udah stuck aja gitu. udah. Circle kita itu aja kan. Kita gitu. Ngopi, main game ya itu aja udah. Ya udah gitu. Kalau kita nggak mau keluar dari zona itu ya kita emang di situ doang. Sulit gitu loh. Sulit. Kalau kita cuma sibuk bucin-bucinan. Nah, itu. Nggak punya duit, bucin lagi anjing. Kita cuma sibuk bucin-bucin doang ya kita nggak bakal berkembang. Itu laki-laki anjir. Bener sih. Kalau bucin boleh sih, cuman asal kalian kerjaan kalian tepat, penghasilan kalian udah ada ya nggak apa-apa. Tetap jalan lah. Tetap balance lah ya. Balance. Ya 10% lah penghasilan kalian buat cewek kalian mungkin. Nah, nggak apa-apa sih menurut 40% buat orang tua, 40% buat kamu sendiri, 10% ya buat bucinan kamu itu ya nggak apa-apa. Worth it lah masih lah ya. Masih worth it lah. Karena kita kan di sini juga cuman bisa ngasih GoFood doang kalau saya.
GoFood. Effortnya cuma GoFood doang. GoFood. Nah, ya, effortnya ketemu nggak cuma GoFood bisa. doang lah ya. Iya kan ketemu nggak bisa. Mau ngapain lagi kan? Iya. Udah GoFood, udah makan. Masa cuma udah makan belum? Makan tai lah. effort. Tai lah. Enggak kan beli makan. Udah ngasih effort aja kadang masih ngasih ngarepin. Harus dicuekin kalau gimana? Ngarepin feedbacknya aja nggak dapet. Iya, makanya. Susah juga kan kayak gitu. Teh kucing mending mikirin Iya. kerja ya kan. Ya, kita kalau- ini apapun kerja lah. Kalau Ya. cewek kita emang serius ya itu bonus. Kalau Bonus. enggak ya udah. Ya udah. Emang kita kan di sini jauh sih. Jauh. Saya pun misal kayak saya punya pacar itu pun misal pacar saya selingkuh ya saya emang ya ngaca sama diri saya sendiri sih. Soalnya kan jauh kan, bener kan? Kayak cewek saya kan pasti pengennya kan saya yang deket gitu kan. Ya itu ya it's okay kan. It's okay lah. Nggak apa-apa lah. Worth it lah. Kalau emang dia mau nungguin saya itu menurut saya bonus sih. Menurut saya mah. Jadi nggak usah diambil pusing lah. Iya, masih pusing. Lebih Kalau baik- itu mau Lebih baik kita pusing mikirin kerja Nah, lah ya kan itu. sibuk Benar. mikirin kerja lah daripada pusing Ya, mikirin ya. tai lah. itu nomor 2 lah kalau bisa. Pertama emang kerja sih. Ya emang ini munafik juga sih pernah ngalamin maksudnya pernah ada di fase itu gitu loh. Jadi kan dalam sekarang ini udah sadar gitu loh maksudnya. Ya emang Ya, tetap kerja sih. kerja ya, dari modal ya kerja udah. nomor number one lah ya. Number 1 tetap number 1. Kerja number one lah. Kita Maksudnya punya orang kerja. tua ya tetap number one Kita lah. punya kerjaan, punya penghasilan ya otomatis orang tua bisa kita biayain. Dan kita juga gak bisa pungkiri kita kuat di sini itu tanpa doa ke Nah, itu ibu sih. kita itu nggak bakal kita sekuat ini di Iya, sini. iya. Tanpa Luar orang biasa, tua emang. gebak gitu. Doa ibu itu Gila. ya Parah itu udah Wah. ultimate banget dah. up banget itu udah paling Heeh. ah Ultimate. number one lah ya. Nomor 1. Ya jadi ya begitulah ya maksudnya keadaannya di sini sekarang kayak gitulah. Gimana kita menyikapi masing-masing lah di podcast ini ya yang kita bahas ya kayak gitulah keadaan di sini sekarang. Pinter-pinter kalian aja lah nabung duit atau nyimpen duit loh. Deposito mungkin kan investasinya kan investasi banyak. atau apalah ya Banyak juga investasi juga sekarang di Indonesia ya kan. Indonesia kan. Saham, Bitcoin, emas, banyak nih. Tapi kalau gua liriknya sih ke emas sih. Emas ya. Emas sih. Kalau emas sih tetap sih. Heeh. Emas sih. Tetap pasti naik sih emas ya. Oke, heeh. Reksadana, apa obligasi. Ya, jadi kurang lebih begitulah obrolan kita lah ya. Ya, Nggak usah panjang lebar lah. Ya, intinya worth it lah kesini lah. Worth it. Tetap masih- Pasti worth it. Kalau sekarang masih worth it lah ya. Masih Tapi worth tetap it. disclaimer. Disclaimer. Tetap disclaimer. Ah, Tetap disclaimer ya. Walaupun kita bilang masih worth it, ya kan? Tapi kalian tetap disclaimer lagi, harus memilah-memilah lagi gitu loh. Harus kita- mencerna lagi perbincangan kita gitu di podcast ini. Ya kalau kita bilang worth it terus keinginan kalian beli sepatu Jordan, Adidas ya sama aja kalian mending kuliah di Indonesia kan. Ya. ya gimana kan itu kan. Itu juga kan susah juga buat Susah nabung juga, kan, kalau iya. buat keinginan kan. Ya nggak apa-apa cuman kalau sekali-sekali. Apalah. Cuman kalau kalian cuma buat fashion doang ya Nggak bisa. habis lah. Habis. Jadi ya gitulah ya. Gitu. Kurang lebih lah. Kurang lebih gitu lah. Heeh. Worth it, masih worth it. Masih worth it lah ya. Masih Untuk worth saat it. ini Untuk masih saat worth ini it. masih worth it gitu ya. Sekali. Oke, jadi tetap usahakan disclaimer yang kita bicarakan ya di sini yang kita obrolin gitu. Ya kita yang kita alami sendiri di sini gitu loh. Jadi Sama kita di sini. tetap disclaimer gitu. Oke, buat teman-teman terima kasih buat yang udah support Andrian Official channel ya kan. Thank you. Dan Buat udah jangan dipanggil, udah dipanggil di sini lagi. Terima kasih. thank you Thank you. udah mau lagi datang ke studio Saya yang thank you Andrian udah Official ya. diundang di room ini kan. Ya, makasih Andrian banget. Official ya. Buat Andrian Official people, thank you juga yang udah support selalu, yang udah nontonin ya. Buat teman-teman yang mau berangkat ke sini yang nonton video ini, tentunya tetap disclaimer dan jangan lupa like, comment and subscribe, oke? Biar channel ini makin jalan ya. Oke. Makin berkembang. Makin berkembang dan Dan kita banyak bintang tamu lain ya kan. Oke, siap. Thank you brother. Thank you guys.
Jangan lupa follow Instagram @Muhammad Muhammad Rifki Rifki Ramadan dan juga Andre, oke? Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, oke? See you next time. Bye bye. Bye. Thank you. Yuk.